Saya nggak tahu Kak, beda Bu. Oh, ini berarti apa ya? KBD tuh tempat biasanya buat acara-acara event di Satu Depok. Babakan. Kejauhan. Oh, kejauhan. Di bawah. Pokoknya lurus ke arah sana ya Bu ya, dari GPI itu. Iya ya. Kebayang. Daerah apa ya? Dulu bekas areanya tuh bekas SMK broadcasting. Saya kebayang di dekat di sekitaran yang mau ke arah ke Srengseng situ kan, pokoknya dari Ya, arah betul. GPI ke arah Srengseng, pokoknya jalanan kan cuma itu kan ya. Oke, baik kita mulai aja ya, kayaknya sudah lancar nih Bu Dita. Boleh, oke. Ya. Ayo kita mulai aja. Di Baskom ada uang segepok. Assalamualaikum Jawara Depok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di webinar Jawara Depok yang biasa diadakan seminggu sekali, dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Dinda Dwi Manda ya Bu, SI-Com. Ya, beliau adalah brand owner dari Warung Jajan dan Certified BNSP Strategic Public Relation. Gitu. Kali ini kita akan mengupas tentang, perkenalkan, nama saya Rahma. Untuk ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak yang belum kenal, nanti bisa panggil saya Rahma, boleh Mbak, boleh panggil saya Ibu, Kakak, tapi jangan panggil saya Mas ya, karena saya perempuan. Judul webinar kita, Zoominar kita pada sore hari ini yaitu strategi meningkatkan kepuasan pelanggan biar bikin bisnis makin cuan. Nah, yang mau cuan merapat, yang mau bisnisnya makin mengomset bagus merapat, ibu-ibu. Jadi alhamdulillah bersyukur banget kita diberi nikmat sehat pada sore hari ini. Jadi kita bisa menimba ilmu di Jawara Depok di Zoominar setiap minggu. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Zoominar kita sore hari ini. Mungkin kepada Ibu Dinda dipersilahkan kalau mau memperkenalkan diri dan usahanya apa Ibu, karena saya tadi baru sebutkan sedikit. Kepada Bu Dinda dipersilahkan. Terima kasih Bu Rahma. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman UMKM Jawara, teman-teman mungkin ada yang bergabung hari ini. Salam kenal, perkenalkan nama saya Dinda. Saya saat berprofesi sebagai wirausaha sama yang ada. Masih merintis usaha namanya Kedai Warung Jajan bareng sama tim juga. Itu bertiga, ada saya Dinda, kemudian ada Mas Rendra, kemudian ada satu lagi namanya Mas Dimas gitu. Jadi kita bertiga anak-anak muda yang coba untuk mengembangkan bisnis di korporasi. Jadi mayoritas saya biasanya handle atau jadi konsultan untuk brand dan strategi brand juga ke usaha-usaha yang mungkin masih baru mau dikembangkan, kemudian yang mungkin sudah lumayan besar, jadi ada brand-brand besar juga. Dan selain itu memang saya fokus di public speaker dan dosen praktisi gitu. Nah kemarin, tadi pagi saya sempat share PPT-nya ke tim Jawara, mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan dari tim.
terkait Mas, saya tadi PPT yang satu pengenalan, boleh sambil ditampilin? saya tadi coba share tapi unsupported file, Bu. Kalau dari handphone saya, coba Mas admin. Oh, Mm-mm. di handphone ya. Unsupported dokumen. Oke. Nggak tahu kenapa ya. Sebentar. Tadi sih saya sudah kirim ke Mas Rido ya. Iya, saya juga tadi dikirim sama Mas Rido coba untuk share file. Nah, ini ya. Alhamdulillah. Sebentar. Saya Bu, coba ini udah di-share nih, Bu, sama Mas Rido. PPT-nya. Kita tuh akan diskusi sampai jam berapa, Bu? Jam 17.30. Mungkin diskusinya bisa sampai jam 17, nanti tanya jawab sampai 17.30. Halo? Ya. Ya, Ibu. Halo, Bu Dinda. Bu Dinda nge-lag ya? Sinyal kayaknya Mbak, sinyalnya lagi. Iya. Teman-teman kita tunggu ya, Bu. Banget nih soalnya materinya bagus nih. Ya tunggu dulu ya. Sabar ya, teman-teman. Bu Dindanya Cek. ya. Silakan, Bu. Oke. Nah, PPT-nya belum tampil, aku belum kelihatan. Oke. sudah. Oke, PPT yang sebelumnya dulu boleh, Mas? Yang perkenalan. Ada 2 file ya. Satu lagi bentuknya PDF. Sebentar, Ibu. Ya. Nah. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Dinda. Bapak Ibu bisa panggil Mbak Dinda aja atau Kak Dinda gitu. Saya profesinya banyak sebenarnya, ibaratnya kayak kalau kayak toko gitu ya, palu gada gitu ya. Tapi beberapa concern yang saya fokuskan itu di saya profesional MC certified khususnya untuk event-event formal. Kemudian experience-nya lebih banyak di dosen praktisi. Kemudian tadi saya sedang merintis usaha berjalan nih 2 tahun, khususnya di bidang kuliner gitu. Boleh next? Oke. Kebetulan sekilas saya perkenalan, saya graduated atau lulusan dari Universitas Diponegoro. Saya dulu banyak support di teman-teman Astra Internasional di Sunter. Kemudian saya juga sempat punya salah satu komunitas gitu ya, tapi khususnya buat anak-anak muda. Saya punya namanya MCID, kita ngajarin gimana caranya public speaking, gimana caranya kita berjualan, tapi tanpa terkesan kita memaksakan atau hard selling, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian next. Nah, ini sekilas perjalanan karir saya. Siapa sih Mbak Dinda gitu? Mungkin kalau ketemu di jalan, ketemu di bazar, kayak tadi ada ibu siapa yang katanya sempat ketemu sama saya kemarin di Taman Mini ya.
Nah, mungkin akhirnya bisa ketemu lagi di sini berkat webinarnya Jawara. Kemudian saya banyak mengawali karir itu di dunia komunikasi gitu. Next. Boleh di next. Oke. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang rata-rata di sini kebanyakan adalah entrepreneur gitu ya. Kadang beberapa hal yang harus ditempa di dalam saat kita punya usaha adalah biasanya kita harus belajar dulu untuk mengalami tekanan-tekanan dalam bekerja gitu. Karena biasanya yang membedakan antara orang yang akhirnya dalam usaha itu biasanya dia lebih tough gitu ya, lebih kuat, lebih tahan banting. Salah satunya karena dia biasa bekerja di bawah tekanan gitu. Nah, dulu saya mengawali dan banyak bekerja lebih dulu itu di industri-industri, salah satunya industri digital, kemudian di otomotif. Nah, jadi kebanyakan mentalnya di tempatnya di sana. Next. Oke, nah ini kebetulan karena saya memang concern di bidang komunikasi, di tahun 2015 saya diundang ke Istana Negara untuk memberikan masukan-masukan untuk teman-teman humas atau public relations di seluruh Indonesia melalui forum namanya Konvensi Humas Nasional. Nah, saya memang kebanyakan, jadi kalau Bapak Ibu mau ngobrol santai gitu ya di luar sesi ini terkait dengan Mbak Dinda gimana ya produk aku itu gimana cara brandingnya, kemudian Mbak Dinda strategi apa sih yang pas untuk mengenalkan produk aku atau jasa aku, karena sebenarnya nggak semua media atau sosial media yang mungkin Bapak Ibu sering ditawarin ya, kayak misalnya harus punya Instagram, harus punya ini, harus punya itu gitu. Halo, suaraku kedengeran? Ya, kedengeran, Bu. Mbak. Oke. Biasanya rata-rata gitu mereka teman-teman pada konsul ngobrolin tentang yang nggak jauh-jauh dari branding, strategi konsumen, salah satunya yang bakal kita bahas hari ini. Gitu. Next. Oke, ini beberapa perjalanan saya, khususnya di bidang komunikasi, mendampingi dari satu sekolah. Dulu saya juga dipercaya untuk menjadi salah satu project leader di salah satu perusahaan untuk menggawangi program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya untuk jadi biasanya kalau mungkin Bapak Ibu punya anak atau punya tetangga yang sekolahnya tuh SMK, nah biasanya mereka punya sistem penyerapan tenaga kerja. Nah, dulu saya juga concern di dunia pendidikan gitu. Next. Internet aku kok unstable ya. Apa? Oke. Kemudian boleh di next. Nggak tampil. Oke. Nah, ini adalah usaha saya. Ini adalah usaha saya di warung jajan. Kemudian selain di Depok gitu kita ada namanya di Bekasi. Dulu kita sempat punya cabang di Bekasi. Cuman sekarang ya saat pandemi itu kita yang di Bekasi jadi online, sehingga kita punya cabang lebih
lebih fokusnya di yang online kalau untuk di daerah Bekasi selain di Depok ya, gitu. Kemudian boleh di next. Nah, ini sekilas aja perkenalan tentang apa namanya, sekilas tentang Mbak Dinda itu siapa sih, kemudian Mbak Dinda. Sabar ya teman-teman, ini Mbak Dinda ini lagi nih. Down lagi kayaknya. oke, halo. Ya, sudah. Oke, next. Boleh Lanjut. kita lanjut langsung ke materinya, Mas Rido. Ini sebelumnya mohon maaf, Bu Rahma, internetnya agak sedikit naik turun. Iya Mbak, nggak apa-apa. Semoga lancar ya. Sip. Yuk. Nah, itu sekilas tentang apa namanya background aku. Nah, sedikit mau sharing di teman-teman Jawara. Kebetulan kan fokusnya sharing hari ini ngomongin tentang gimana sih meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya ketika kita punya pelanggan pasti gitu ya, kita berharapnya dia akan beli lagi gitu. Boleh next? Oke, ini sekilas tadi udah dijelasin sama Bu Rahma. Saya saat ini punya warung jajan dan bentuknya sudah PT Perseorangan, namanya PT Marendra Sinergi Utama, atau biasanya orang kenalnya warung jajan gitu, atau Wajan gitu. IG-nya @wajan_warung jajan. Next. Next lagi. Next, ini udah. Oke, nah apa aja sih Mbak Dinda yang hari ini bakal dibahas? Sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh nanti di apa namanya diketik aja di kolom chat gitu ya. Takutnya kan biasanya kalau nanyanya nanti agak lupa nih gitu. Nah boleh nanti diketik aja, nanti Bu Rahma bisa pilihin pertanyaannya. Nah apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Dinda coba bikin beberapa poin utama. Yang pertama, pentingnya punya pelanggan tetap. Kemudian yang kedua, cara mengidentifikasi pelanggan tetap. Gimana sih Mbak Dinda caranya kita tuh tahu bahwa dia itu ibu ini atau bapak ini atau kakak ini itu punya potensi jadi pelanggan tetapnya kita. Kita taunya dari mana gitu. Kemudian yang ketiga, nanti Dinda bakal ngobrolin terkait dengan aspek yang harus diperhatikan saat kita menentukan apakah customer kita ini sebenarnya suka nggak sama produk kita, atau mungkin orang yang biasa beli sama kita sebenarnya belinya cuman karena kasihan, cuman karena terpaksa, cuman karena oh iya kamu teman aku, kamu tetangga aku, kayak gitu. Padahal sebenarnya sebagai seorang entrepreneur kita harus mulai memikirkan bahwa sebenarnya produk atau jasa yang kita jual ini sesuai apa enggak sih dari segi kualitas, dari segi banyak hal gitu ya. Nah, kemudian nanti Dinda bakal sharing terkait dengan strategi meningkatkan kepuasan pelanggannya. Kira-kira program apa sih yang memungkinkan buat teman-teman UMKM atau yang mungkin baru mulai usaha, atau mungkin yang usahanya juga sudah cukup lumayan besar, sekiranya hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelanggan gitu. Kemudian ada cara membuat program loyalitas
Yang intinya strategi gimana caranya kalau kita udah ada orang yang beli barang kita, dia akan beli lagi. Nah, sama yang terakhir itu ada tips dan trik supaya customer itu jadi repeat order. Gitu. Next. Oke, yang pertama mungkin Bapak Ibu ada yang misalnya usahanya benar-benar baru banget, ada yang misalnya usahanya sudah setahun, 2 tahun, bahkan rentang waktunya sampai 5 tahun lah ya kira-kira. Atau mungkin ada yang lebih dari 5 tahun, udah lumayan banyak biasanya pengalamannya. Nah, kenapa sih penting memiliki pelanggan tetap? Biasanya kalau untuk usaha yang benar-benar baru mulai, fokusnya adalah cari pelanggan baru gitu. Kita memperluas dengan cara apa? Mengenalkan produk kita. Bisa dengan kita ikut bazar, dengan kita ikut pameran, kemudian dengan naruh produk kita di toko-toko atau spot-spot terdekat yang bisa kita ajak kerjasama. Bisa juga dengan misalnya akses pasar yang lain. Contohnya, kalau di Depok itu misalnya kita punya Dekomart gitu ya, minimarket yang mungkin itu jatuhnya koperasi yang dikelola gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu strategi untuk kita mengumpulkan database sebenarnya customer kita tuh ada di daerah mana aja sih, ada di area mana, kemudian sukanya kalau misalnya saya jual keripik, kira-kira sukanya keripik yang asin apa yang manis? Kira-kira sukanya packaging-nya yang kecil atau yang besar? Kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya di awal-awal mula usaha. Nah, tapi kalau misalnya usahanya udah mulai berjalan nih, katakanlah setahun, sampai rentang waktunya mungkin 5 tahun gitu ya. Yang paling penting adalah mulai menentukan pelanggan tetap. Caranya gimana? Kenapa hal itu penting? Pertama, keberlanjutan bisnis itu bisa diprediksi. Kalau produk kita itu misalnya nih ya, kira-kira dalam 1 tahun ke depan produk kita masih disukain atau enggak? Atau misalnya variannya itu kira-kira bisa ditambah atau enggak? Nah, dari hal-hal tersebut biasanya kita bisa memprediksi apakah bisnis kita itu akan bisa jangka panjang. Kalau misalnya kita saat ini punya 1 varian, bisa jadi di tahun kedua mungkin tambah nih varian baru. Bisa jadi produknya diperbaharui atau misalnya penambahan topping. Misalnya nih ya, kebetulan aku lebih banyaknya concern-nya di kuliner gitu ya, kebanyakan. Dan case-case teman-teman UMKM yang biasanya konsul sama Dinda secara personal, itu rata-rata ketika dia udah punya pelanggan, kemudian pelanggannya bosen. Nah, gimana caranya menciptakan pasar baru yang lebih spesifik? Nah, ternyata punya pelanggan tetap itu penting banget untuk di-maintenance jangka panjang. Caranya gimana? Kita bisa tanya ke pelanggan yang sering beli produk kita, kemudian kita bisa tanya, Bu atau Pak gitu ya, ada masukan nggak? Mungkin Bapak atau Ibu ada ide nih, pengen rasa apa sih? Atau rasa favoritnya tuh apa sih? Kalau misalnya keripik gitu ya, kan kalau keripik balado doang udah banyak gitu ya. Tapi misalnya pengen dong keripik balado tapi berlevel, level 1, 2, 3 misalnya gitu. Kenapa? Oh, karena saya tuh suka yang pedas banget, anak saya nggak terlalu suka yang pedas banget. Nah, itu bisa menjadi insight-insight atau ide-ide baru. Dan yang ketiga, kenapa penting memiliki pelanggan? Karena dari pelanggan kita bisa dapetin banyak banget kalau bahasa sederhananya banyak banget ide, masukan, keinginan gitu ya, yang bisa kita tampung, kemudian kita mapping, kita klasifikasi nih. Oh, ternyata mungkin di daerah Limo itu tipikal orang-orangnya suka makanan yang jenisnya Korea-Koreaan. Terus di daerah Beji sukanya yang makanannya Indonesia banget deh lidahnya. Kemudian misalnya daerah Cinere gitu,
sukanya yang makanan Betawi banget misalnya. Nah, mungkin dari ketika kita sudah mapping areanya, kita semakin tahu nih. Jadi bisa punya varian baru yang lain, dan akhirnya kedekatan komunikasi yang kita bangun dengan pelanggan itu jadi jauh lebih bagus. Gitu. Next. Oke. Terus biasanya gini, Mbak Dinda, gimana cara mengidentifikasi pelanggan tetap? Gimana cara mengetahui kalau orang ini nih bakal jadi pelanggan tetap? Yang pertama, biasanya udah pasti intensitas pembelian ya. Ketika dia udah beli 1 kali, terus dia beli lagi. Atau intensitas pembeliannya mungkin tidak sering, nggak selalu, nggak setiap hari, tapi mungkin ketika dia ada acara atau temannya ada acara, biasanya dia akan merekomendasikan. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari saat kita komunikasi sama pelanggan, apakah saat kita bertanya apa yang pelanggan sampaikan ke kita tuh lebih banyak dari yang kita harapkan. Biasanya dia akan menyampaikan masukan, kemudian keinginan, kebutuhannya. Misalnya nih, aku beli donat Muna, donatnya Bu Endah gitu ya. Tadinya misalnya variannya cuma ada donat yang polos. Kemudian setelah aku cobain, wah enak nih. Tapi kok kayaknya aku pengen deh isinya ada isi durian misalnya gitu. Karena aku suka buah durian. Kemudian aku sampein nih ke ownernya gitu atau ke timnya. Ada nggak sih donat yang isinya variannya durian? Nah, itu bisa jadi ide baru buat kita sebagai penjual, tapi itu juga menjadi salah satu indikator atau cara melihat seorang business owner gitu ya, seorang yang punya usaha kepada customer. Oh, dia tuh ternyata suka ya sama donatnya. Tapi mungkin dia kepengen nih ada variasi baru isinya tuh durian gitu misalnya. Kemudian cara mengidentifikasi lagi gimana cara taunya? Dia pernah beli sih Mbak, misalnya gitu ya biasanya. Bapak Ibu tuh dia pernah beli makanan saya gitu. Tapi belinya tuh jarang-jarang, tapi dia tuh sekali beli banyak secara kuantiti gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan namanya penetrasi komunikasi. Apa tuh Mbak? Di mana caranya Ibu atau Bapak gitu ya bisa menanyakan kayak Ibu kalau beli banyak biasanya buat acara apa? Apa buat acara personal atau mungkin Ibu jualin lagi jadi reseller, atau mungkin Ibu punya tempat makan atau Bapak punya kedai dan barang yang saya punya jadi menu di kedai Bapak, bikin namanya kerjasama. Di mana misalnya ada harga yang khusus kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator atau cara melihat bahwa ini calon-calon pelanggan tetap dan prospeknya bagus. Kemudian yang ketiga, biasanya dia dengan sukarela memberikan rekomendasi kepada orang lain. Nah, sampai di titik customer kita itu memberikan rekomendasi, biasanya salah satu yang dilihat nih dari kebanyakan orang adalah apakah saat dia membeli, memesan, itu mudah atau enggak. Kalau kita udah punya usaha, usahanya kita bagus, menurut kita, atau misalnya makanannya enak menurut kita nih yang jualan gitu, tapi servisnya kurang. Servisnya tuh apa? Bales chatnya lama, kemudian informasinya satu-satu nggak sekaligus. Jadi misalnya Bapak Ibu nih mungkin yang biasa punya toko atau warung gitu ya, kan biasanya orang datang terus nanya ya harganya berapa Bu soto ayam gitu ya. Mungkin saran aku, kita coba open minded sedikit, bahwa coba deh bikin namanya price list. Price list bikinnya bisa pakai Canva,
bisa pakai PPT terus di capture gitu ya. Pokoknya simple aja, bikin pakai tools yang Bapak Ibu bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa tawarkan ke grup-grup yang Bapak Ibu punya. Kadang kita nggak tahu bahwa ternyata customer kita atau pelanggan kita bisa jadi punya satu grup kayak gitu. Belum. Oke. Kemudian ada juga yang biasanya memudahkan untuk kita menginformasikan bahwa saat kita, saya punya varian baru, kemudian kita lihat responnya. Apakah responnya pelanggan kita atau responnya orang-orang yang kita sampaikan ini antusias nggak sih sebenarnya sama varian baru kita, sama katakanlah misalnya produk baru. Tadinya saya cuma jualan keripik, sekarang saya jualan asinan juga, asinan Betawi Depok, misalnya gitu. Kira-kira ada nggak orang mau coba? Atau bisa jadi berikan secara cuma-cuma tester ke pelanggan yang sering beli keripik. Misalnya saya jual keripik, terus saya mau jual produk baru nih, asinan Betawi Depok misalnya. Ketika pelanggan saya beli keripik, saya kasih testernya. Gitu. Untuk apa? Untuk kita tes pasar juga. Ketika respon itu positif, maka bisa jadi orang yang seringnya langganan keripik kita bisa jadi beli asinan Betawinya juga di kita. Gitu. Jadi cara ngelihatnya bisa dari banyak sisi. Boleh. Next. Nah, apa aja Mbak Dinda aspek atau indikator yang perlu kita perhatikan? Pertama, biasanya peak time atau waktu paling sering order. Nah, aku nggak tahu ya, kalau teman-teman UMKM tuh biasanya mulai berjualan itu di jam berapa? Kayak mulai nawar-nawarin, mungkin kalau yang online gitu ya, atau bikinnya by order, itu biasanya mulai nawar-nawarin tuh jam berapa. Kemudian, ternyata pasang status di WhatsApp Stories aja itu bisa bisa mempengaruhi pasar kita. Kalau misalnya Bapak Ibu sering postingnya di jam 8 pagi, biasanya Bapak Ibu dapat orderan tuh orang yang nge-replay status Bapak Ibu tuh di jam berapa sih? Kalau misalnya ternyata setiap jam 8 pagi begitu saya post, jam 9 saya langsung dapat nih 10 orderan. Berarti peak time-nya atau waktu yang paling sering order itu di jam 9. Maka hal itu bisa dilakukan secara berkala. Jadi setiap hari atau 2 hari sekali. Kadang kan orang suka bosan juga ya, setiap ngelihat WhatsApp Stories kita isinya jualan aja. Tapi boleh dikasih info-info edukasi. Kemudian yang kedua, aspek yang bisa kita perhatikan untuk kita tahu, nih calon-calon pelanggan nggak ya, kontak-kontak yang ada di WhatsApp kita atau yang udah follow Instagram atau TikTok kita. Yang kedua adalah lihat barang atau jasa yang paling sering diorder. Contoh, Dinda punya kalau di warung jajan di tempat Dinda itu menu-menunya itu ada cilok cinta. Kalau yang pernah dengar cilok cinta, kemudian ada dimsum romansa, ada ais bucin. Nah, menunya unik-unik ya, Mbak. Iya. Nah, dari menu-menu itu terus ada lagi kentang LDR, otak-otak PDKT, pisang ayam. Nah, karena memang tema besarannya kalau orang datang ke warung jajan itu kita nih, aku pengennya saat orang main ke kedai, bukan kafe ya, kalau kafe mungkin agak-agak high end gitu ya. Ini bentuknya masih kedai. Orang tuh datang makan dengan penuh cinta gitu, penuh seneng, happy, karena nama-namanya juga berbau-bau relationship gitu. Nah, kira-kira dari menu-menu itu, apa sih yang paling sering diorder? Biasanya kalau resto-resto yang udah besar gitu ya, biasanya chef recommended gitu ya, ada gambar topinya gitu di buku menunya. Atau misalnya gambar jempol kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin jualan online,
di WhatsApp Stories, di IG, sampai biasanya kalau aku lihat tuh sampai titik-titik gitu. Saking banyaknya. Saking banyaknya produk yang dijual gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman kalau update WhatsApp Stories, update dagangan, kalau bisa jangan dalam satu waktu itu diupload semua sampai jadinya titik-titik. Biasanya orang akan males ngelihatnya. Ini di bagian dari strategi pelanggan ya, strategi konsumen. Itu biasanya orang jadi males. Kalau nguploadnya maksimal 5 aja. Nanti sore baru diupload lagi nggak apa-apa. Tapi jangan diupload dalam satu waktu yang bersamaan. Karena kalau bersamaan, kita jadi nggak tahu sebenarnya barang kita yang kita jual, itu paling sering orang tuh tertariknya sama barang yang mana. Karena bisa jadi kalau udah titik-titik semua, orang cuman klik doang. Tapi tidak memperhatikan informasinya apa sih. Gitu. Yang berikutnya, untuk siapa barang itu diorder. Biasanya nih, kalau kalau Dinda itu sering tanya misalnya, mau beli cilok, misalnya gitu. Mbak, mau beli cilok. Ciloknya buat siapa, Bu? Buat ibu apa buat anaknya? Oh, buat anak saya, gitu. Nah, dari situ kita bisa makin mengerucut. Oh, kalau anak-anak itu sukanya cilok yang kayak gimana ya? Toppingnya apa ya? Atau misalnya ice bucin gitu ya. Sukanya, untuk siapa nih ice bucin itu diorder? Oh, buat saya, Mbak. Oh, Ibu sukanya kalau misalnya pakai topping, Ibu sukanya topping apa? Oh, saya sukanya pakai jelly. Oh, oke. Nah, makin lama itu juga akan memperkaya insight kita juga. Jadi, aspek yang perlu diperhatikan juga saat menentukan apakah pelanggan ini bakal jadi jangka panjang adalah kita lihat juga kebutuhan dia saat mengorder itu untuk siapa. Kemudian yang berikutnya, seberapa banyak jumlah yang diorder. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya business to customer, atau biasanya orang kenal B2C, jadi dari penjual langsung nih, dikonsumsi langsung sama yang beli. Itu biasanya jumlahnya nggak banyak. Paling banyak tuh ya untuk acara internal atau acara-acara tertentu. Tapi kalau B2B, business to business, itu biasanya orderannya agak lumayan banyak, kemudian ada harga khusus, dan sebagainya. Nah, itu menjadi peluang dan concern kita sebagai pengusaha, bahwa kita harus menyiapkan harga yang berbeda, kemudian kualitas yang juga pasti harus benar-benar diperhatikan, lebih diperhatikan lagi ya, apalagi untuk B2B gitu ya. Misalnya untuk dijual kembali sebagai reseller dan sebagainya. Dan jumlah ini juga menjadi penentu ketika, oh mungkin kita cuma punya pelanggan tetap hanya 50 orang. Tapi 50 orang ini kalau beli itu sampai berapa ratus packs, dan itu rutin misalnya. Nah, itu udah bisa kita tandai gitu ya, udah bisa kita checklist. Kira-kira ke depannya, bulan depan ada acara apa lagi ya dia, siapa tahu dia mau order lebih lagi kayak gitu. Kemudian aspek yang kita perhatikan adalah cara mengorder. Cara mengorder nih maksudnya gimana, Mbak Dinda? Rata-rata orang yang atau customer yang beli ke Bapak Ibu gitu ya, produk-produknya Bapak Ibu, biasanya lewat mana? Ada yang dia lewat chat, ada yang dia lewat Instagram, DM gitu ya. Ada yang dia tiba-tiba ngubungin katanya referensi dari temennya dia yang pernah beli barang ibu. Nah, ketika ibu atau bapak udah noted nih, udah dicatat gitu, oh dia dapat referensi. Kita tanya referensinya dari siapa, Bu? Dari ibu ini gitu ya. Maka strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, bisa jadi suatu hari saat orang yang mereferensikan ini beli barang kita lagi, kita kasih apresiasi. Misalnya kita lebihkan produknya, kemudian
makasih ya Bu, sebagai tanda Ibu sudah bantu kita untuk referral atau referensiin usaha saya. Kemarin teman Ibu ada yang beli, misalnya gitu. Nah, itu salah satu strategi juga. Karena kita tahu nih, informasinya dari mana, channelnya dari mana, gitu. Kemudian yang berikutnya, pengirimannya seperti apa yang diinginkan. Nah, ini kemarin, kebetulan materi ini Dinda pernah sempat sharing ke salah satu BUMN yang dia punya CSR UMKM. Jadi materi yang Dinda buat ini biasanya dikhususkan untuk teman-teman yang memang menggeluti UMKM banget. Nah, biasanya kemarin ada pertanyaan gini, kenapa Mbak Dinda, kenapa sekarang lebih banyak orang yang lebih suka pesen dagangan kita itu lewat chat WhatsApp? Padahal udah ada online food. Misalnya ada ojek online gitu ya, tapi yang food gitu, yang khusus untuk makanan siap saji. Itu kenapa jadi berkurang ya Mbak? Jadi lumayan turun drastis nih 2 tahun terakhir gitu ya. Karena pajaknya lumayan besar. Beda saat saya kenal misalnya Bu Rahma jualannya apa gitu. Terus saya kenal nih, saya tinggal WhatsApp. Kemudian ongkirnya bisa jadi Bu Rahma yang antar ke rumah saya, lebih hemat ongkir gitu kan. Jadi concern juga, jadi catatan. Saya sebagai pelanggan gitu, enakan beli di Bu Rahma, chat langsung. Soalnya dianterin, menghemat ongkir. Saya pernah kayak gitu, Mbak. Nah, ya Saya kan? pernah di food itu harganya sekian. Saya cari nama toko yang sama di Google, saya cari nomornya WA-nya, di WA kan lebih murah. Nah, betul Gitu. kan? Nah, itu perilaku konsumen yang lumayan berubah tuh Bu, dari bahkan 3 tahun terakhir. Oh, Jadi gitu. orang tuh awal-awal sekitar tahun 2017 sampai 2019, orang gencar semua pesannya online. Misalnya mau beli ayam apa, terus kue apa, itu pokoknya semuanya di online kan. Online food gitu. Tapi makin ke sini pajaknya udah mulai normal gitu ya. Jadi kadang kita udah kena ongkos kirimnya, kita kena pajaknya juga, terus kita kena biaya aplikasi, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi pengirimannya sebenarnya yang paling diinginkan sama konsumen tuh pengiriman via apa? Nah, kalau yang memang sudah bertransaksinya langsung sama Bapak Ibu nih, kalau Dinda sih biasanya menyarankan, kalau Bapak Ibu bisa mengantar atau punya tim sendiri untuk mengantar, lebih baik diantar. Kecuali misalnya dia pesannya berapa ratus box gitu, mungkin kita bisa pakai ojek online yang mobil gitu ya, atau mungkin jasa pengiriman, atau tetangga kita punya mobil nganggur, kita bisa kasih ongkos gitu ya, bayar dia sama bensin dan segala macam, udah deh dianterin aja. Kita memberdayakan tetangga kita juga nih gitu, untuk dia juga punya penghasilan. Nah, paling banyak tuh marketnya Bapak Ibu paling suka dikirimnya pakai apa. Kemudian sekarang juga ada jasa pengiriman yang dia bisa mengirimkan beku, frozen, karena dia punya box frozen gitu. Tapi Dinda nggak akan sebut brandnya atau mereknya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri gitu. Itu juga menjadi alternatif teman-teman UMKM yang punya produk-produk frozen untuk dikirim ke luar kota. Nah, bisa menggunakan aplikasi itu tuh. Nanti googling aja. Nah, pilih tuh. Dan hal itu menjadi aspek yang perlu kita perhatikan sebagai business owner atau pengusaha gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hobi atau aktivitas yang paling disenangi. Mungkin kadang kita punya pelanggan nih, kita jangan cuma mau dagangan kita doang yang dilihat, yang di view gitu ya, yang di view di WhatsApp Stories. Tapi kalau kita udah save nomornya pelanggan, kita sesekali sapa. Kita sapa, oke, Bu Waris. Oh, ketemu lagi Bu Waris di sini ya. Bisa jadi saat kita menyapa pelanggan kita, yang tadinya mungkin dia nggak inget nih, bahwa, oh ternyata dia pernah beli keripik kentang Mustofa di kita, misalnya.
Terus kita iseng nyapa, Ibu, misalnya mungkin dia lagi ngupdate statusnya, lagi arisan misalnya, atau lagi ada acara apa, atau Bapak, wah Pak, lagi jalan-jalan Pak, misalnya gitu. Terus dia jadi inget, oh ini Bu Rahma ya, dulu saya pernah beli misalnya gitu ya, keripik kentang Mustofa di Ibu ya gitu. Bu masih ada nggak? Istri saya nanya ini buat nanti persiapan sahur saat Lebaran, Iya, saat puasa. jadi ingat sama kita ya, Mbak ya. Betul. Jadi orang tuh apa namanya? Udah notice, oh Bu Rahma tuh yang ini ya. Oh Bu Rahma itu yang ramah loh orangnya, yang biasanya menyapa loh, misalnya gitu. Sambil secara nggak langsung kita melihat hobinya dia, aktivitas yang dia senang itu apa, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, aspek yang perlu kita perhatikan adalah pekerjaan atau aktivitas dia lah, kayak misalnya apakah dia area kantornya tuh kayak gimana. Mungkin kan kadang kalau orang-orangnya, circle-nya sekitar kita, kita tahu ya rumahnya daerah mana, terus kira-kira pekerjaannya dia apa. Ada mungkin yang ASN, ibu rumah tangga, otomatis buat apa Mbak Dinda kita tahu? Bukan buat kepo doang ya, tapi untuk kita tawarkan produk kita cocok nggak? Contoh, produk mungkin teman-teman di sini ada yang bikin abon, misalnya abon ayam atau abon sapi gitu ya, atau abon ikan. Itu cocok banget tuh kalau ditawarin ke teman-teman, orang-orang, tetangga-tetangga, circle yang mungkin dia itu pekerja. Kok bisa gitu Mbak? Karena biasanya orang yang kerjanya pagi udah berangkat, dia butuh makanan praktis, abon pakai nasi sama telur ceplok misalnya buat anaknya. Nah, fungsinya kita mengetahui pekerjaan pelanggan kita apa adalah untuk kita bisa melihat apakah barang kita tuh punya prospek lain nih di dia. Gitu. Atau misalnya dia belum pernah jadi pelanggan, tapi kita tahu nih, oh kayaknya dia tuh sering banget loh setiap hari berangkatnya masih gelap, kemudian dia pulang udah gelap lagi, terus dia sering beli makanan setiap dia pulang kantor, gitu. Nah, bisa mungkin Bapak Ibu yang punya produk, misalnya kayak bakso, yang di frozen, terus makanan-makanan frozen gitu. Nah, Ibu coba tawarin. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang punya aktivitas kayak gitu, dia butuh saat dia pulang nih, ada sesuatu yang bisa dia masakin buat suaminya, cepet, praktis, atau sekedar goreng donat, paling nggak tuh ada makanan yang bisa dia sajikan gitu. Nah, hal-hal itu menjadi perlu untuk kita perhatikan saat sama pelanggan kita atau calon pelanggan. Next. Next, Mas Rido. Nah, Oke. Terus gimana strategi meningkatkan kepuasan pelanggannya? Pertama, kita harus melakukan namanya analisa konsumen. Aduh Mbak Dinda, bahasanya sulit. Analisa konsumen itu apa? Intinya yang tadi di slide sebelumnya yang aku udah jelasin. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan saat kita memperhatikan perilaku calon pelanggan kita, kesukaannya apa, dia tuh paling sering atau paling suka pesannya variannya apa. Kalau misalnya pesan roti di kita, sukanya rotinya isinya apa. Kalau misalnya pesan minuman gitu ya, di kita misalnya sukanya jeruk nipis apa, jeruk apa namanya, jeruk yang lain misalnya gitu. Kalau jualan jus, dia lebih sukanya jus apa, sirsak atau jus mangga. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya analisa konsumen. Ketika kita semakin mendalami market kita, konsumen kita makin tahu bahwa, oh barang kita bisa nih, kita jual ke daerah sana. Karena pelanggan kita ada loh di daerah sana. Kita bisa kerjasama sama toko-toko yang ada di sana. Gitu. Kemudian yang kedua, lakukan komunikasi informal. Sesekali perlu namanya nanyain kabar. Tapi nggak yang ujuk-ujuk abis nanya kabar langsung kita jualan ya. Itu biasanya bikin orang tuh jadi males. Kayak, Ibu apa kabar? Abis itu kita langsung, Bu, kita ada jualan ini nih, gitu.
ada mau jualan apa gitu yang lain gitu. Padahal sebenarnya tujuannya dia menyapa gitu, ya memang mau menyapa aja. Tapi karena dia keseringan abis nyapa, dia nawarin barang, orang yang disapa biasanya nggak mau read WhatsApp-nya tuh. Karena selalu, apalagi kalau ada tipikal orang yang jualannya itu, dia selalu setiap hari broadcast makanannya, dagangannya di semua grup, di semua lini. Ditambah lagi dia broadcast-nya personal. Nah, itu tuh. Nah, itu biasanya bikin pelanggan tuh malah kapok. Bukannya mau meningkatkan pelanggan dan bikin makin cuan, tapi biasanya orang udah langsung kayak, duh gue males deh kalau ditawarinnya sama ibu ini. Karena nawarinnya maksa. Karena selalu terus-menerus gitu. Kan bosen. Iya nggak? Kayaknya di sini banyak yang udah pengalamannya gitu ya, Bu Rahma ya. Terus gimana? Yang tadi lewat nyapa storiesnya dia juga. Kemudian bisa jadi loh, ternyata pelanggan kita adalah ternyata kita dia pelanggan kita, ternyata kita juga pelanggannya dia. Jadi sama-sama jualan tapi barangnya berbeda. Aku sering beli keripik di ibu ini misalnya. Ternyata dia itu pelanggan setianya Cilok Cinta Aku kalau ke kedai atau kalau aku lagi bazar. Nah, lakukan komunikasi dua arah karena kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya dari mana. Saya pernah gitu, Mbak Dinda. Gitu ya. Ada pelanggan saya jualan soto. Jadi saya beli soto dia, saya bayarnya pakai piyama. Dia Oh, kayak jadi barter ya. Barter. Benar. Gitu. Nah, itu tanpa kita sadarin tuh sebenarnya saat kita kalau di Dinda nih Bu Rahma, saat kita bukain rezeki buat orang lain, katakanlah kalau aku nih biasanya kalau teman-teman yang sering bazar sama aku gitu ya, bazar dimanapun pokoknya ketemu Mbak Dinda, pasti misalnya aku ada stand bazar aku gitu ya, tapi biasanya aku kerjaannya keliling jajan. Aku jajan apa yang aku misalnya kayaknya aku belum pernah coba deh, kayaknya aneh deh produknya, kayak aku bisa cobain deh. Misalnya asik gitu ya, kalau asik itu banget belajar sama Mbak Dinda ya. Jadi kecipratan jajan ya. Nah, tapi aku tuh kayak biasanya emang seneng untuk nyobain menu-menu baru. Untuk apa? Oh, ternyata rasanya kayak gini ya. Oh, mungkin suatu saat aku bisa kasih masukan, kasih ide. Dan saat aku jajan di orang lain, ternyata orang lain tuh akan datang sendiri ke tempat stand aku. Jadi kenal ya. Betul, jadi kenal, jadi akhirnya ngobrol. Terus aku mengapresiasi misalnya, enak loh sotonya buatannya ibu gitu misalnya. Atau misalnya kalau Mbak Rahma jualan piyama, aku pernah loh beli piyamanya Mbak Rahma, adem banget bahannya misalnya gitu. Oh, Mbak Dinda pernah beli ya misalnya gitu. Iya, Mbak mau cobain makanan aku nggak gitu. Jadi otomatis tuh kayak percakapannya bukan soal beli dong, order dong, nggak itu terus. Tapi chemistry-nya dibangun. Nah, yang ketiga, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, wajib minta masukan terkait barang atau jasa yang diperjualbelikan. Misalnya dia udah baru beli pertama kali, mungkin kita kasih jeda waktu besokannya gitu, kita WhatsApp kembali, Ibu atau Bapak, gimana kemarin udah cobain jualan saya, ada masukan nggak Bu? Mungkin rasanya, mungkin bumbunya kurang berasa, misalnya. Itu 1 hari setelahnya. Itu tips juga sih. 1 hari setelahnya kita tanyain. Tapi kalau misalnya bentuk barang yang dia beli di kita adalah frozen, maka kan butuh waktu ya. Kalau untuk frozen kan bisa jadi dia emang nyetok untuk seminggu ke depan gitu ya. Dia baru goreng di hari keberapa, misalnya gitu. Nah, itu juga ada tipsnya untuk kita tanyakan. Jadi minta masukan dan kita tanyain, Ibu ada ide-ide lain nggak? Siapa tahu Ibu suka
varian lain, siapa tahu kita bisa bikin. Kemudian yang keempat adalah buat promo atau diskon. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sempat ikutan WUB, Wirausaha Baru, itu ada kelas pelatihan yang ngomongin tentang gimana caranya kita itu bikin promosi, poster promosi atau flyer promosi, itu pakai harga coret. Karena biasanya orang lebih tertarik pakai harga coret, kayak misalnya 15.000 dicoret jadi cuma 10.000, kayak gitu. Atau misalnya pakai diskon sekian persen. Nah, itu juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Enak loh beli di, misalnya di barang di Bu Rahma, atau misalnya beli barang di Bu Ika Farika, atau di Bu Ici Mintarsih, misalnya gitu. Enak loh, kenapa? Karena sering ada promo, terus kualitasnya juga bagus, kayak gitu. Itu meningkatkan juga tuh, orang jadi pengen beli lagi karena banyak promo dan sebagainya. Dan terakhir, edukasi pembeli lewat sosial media. Teman-teman bisa ajakin gathering, kayak ngumpul, ketika lagi ngumpul nih bareng komunitas jawara misalnya. Terus kasih edukasi, jangan cuman, ini keripik aku beli dong, cobain. Kasih edukasi dulu. Kenapa keripik Bapak atau Ibu itu bagus buat dibeli atau enak buat dibeli. Kasih tahu misalnya, aku pakai minyaknya itu ini loh, bukan minyak curah loh. Kemudian minyaknya itu maksimal 3 kali penggorengan loh. Jadi otomatis lebih sehat. Nah, jadi biasakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya produk, Bapak Ibu memahami prosesnya dan menjadikan produk Bapak Ibu itu punya value. Jadi yang dijual adalah value-nya. Contoh, kalau di aku menu-menu dari warung jajan itu tidak menggunakan MSG dan bahan pengawet. Makanya dia lebih rentan untuk kayak misalnya ketahanannya itu nggak bisa terlalu lama. Kemudian tapi bagi konsumen saat mengkonsumsi itu fresh gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, maka carilah value atau poin-poin yang kayaknya bagus untuk diperkenalkan. Tapi nggak boleh bohong. Maksudnya kayak bilangnya nggak pakai MSG, padahal isinya matching semua MSG semua gitu. Nah, tapi pastikan sesuai. Dan hal itu bisa diedukasi lewat secara langsung. Pakai MSG tapi pakai Royco. Sama aja ya. Nah, itu bisa dikenalkan dari sosial media, gathering, maupun program loyalty gitu ya. Bikin member lah, dan segala macam. Boleh next? Next. Mas Rido, Mas Admin. Nah, oke. Terus salah satu yang menarik nih sebenarnya untuk teman-teman UMKM ya, khususnya teman-teman komunitas di Jawara, gimana sih cara membuat program loyalitas? Program loyalitas itu apa sih Mbak Dinda? Intinya program yang kita buat untuk konsumen, gimana caranya konsumen itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Bukan hanya karena dia suka produk kita, tapi kita tawarkan program yang bikin dia tuh tadinya cuma mau beli 1, kayaknya beli 3 lebih untung deh. Kayak gitu-gitu. Yang pertama adalah analisa perilaku konsumen sesuai dengan industrinya. Gimana tuh Mbak? Misalnya, Bapak Ibu industrinya itu laundry. Misalnya yang bukan makanan ya, aku kasih contoh. Laundry kiloan. Kalau laundry-nya itu kiloannya harganya 5.000, misalnya gitu. Ibu atau Bapak, kalau misalnya bikin membership di laundry A, misalnya gitu, Ibu pasti dalam sebulan nyuci kira-kira berapa kilo gitu ya. Nah, dibikin tuh, kalau misalnya programnya untuk rumah tangga yang setiap dia cuci kiloan itu rata-rata 1 bulan 50 kilo, misalnya ya, 50 kilo kali 5.000, 250.000. Bener nggak tuh hitungan aku? 5 kali 5.
5 kali 5, 1.250.000 ya? Atau segitulah pokoknya. Itu Ya segitulah Mbak. kadang aku kalau agak hitung-hitungan tuh harus ini. Nah, dari angka segitu, kalau misalnya ikutan member, sebulan Ibu cuma bayar, katakanlah misalnya, cuman bayar 1 juta, jadi Ibu hemat 250.000. Tapi itu udah harus diplot nih, untuk cuci kiloannya di kita. Misalnya gitu, itu salah satu program loyalty. Maka analisa konsumennya seperti apa nih di marketnya atau di usahanya Bapak Ibu. Kedua, menentukan program reward. Jadi bisa jadi nih, oh kalau misalnya kayak cucian mobil gitu ya, nyuci 5 kali dapat gratis cuci itu 1 kali. Atau misalnya beli 2 piyama dewasa dapat potongan harga 50.000 untuk piyama anak misalnya. Jadi berikan program reward itu nggak harus selalu cuma-cuma atau gratis, tapi dia bisa beli dulu kemudian ditambahkan value-nya. Yang berikutnya, pastikan setiap prosesnya tuh mudah. Jadi jangan misalnya Bapak Ibu punyanya pelanggannya gitu ya, paling sering kalau belanja di Bapak Ibu rata-rata menghabiskan uang 100.000 misalnya. Bapak Ibu bikin program loyalitas gitu ya, program reward, minimal pembelian 1 juta. Nah, itu tuh hal yang jauh banget tuh. Padahal sebenarnya dengan Bapak Ibu naikin sedikit, minimal pembelian 150.000, karena yang biasanya belinya 100.000. Minimal pembelian 150.000, lagi ada free product nih. Jadi kita naikinnya pelan-pelan. Biar apa? Biar yang biasanya 100.000, dia naik spending money-nya atau menghabiskan uangnya jadi 150.000. Yang tadinya 150.000, kita bikin lagi misalnya minimal pembelian 250.000, free ongkir seluruh kecamatan di Kota Depok, misalnya kayak gitu. Atau macam-macam. Nah, pastikan persyaratannya nggak susah dan prosesnya mudah. Yang berikutnya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan nih dengan program loyalitas, lakukan uji coba pada market tertentu terlebih dahulu. Contoh, yang tadi aku bilang sih, biasa beli angka sekian, kemudian bikin program minimal pembelian sekian, ada yang mau atau enggak. Kalau nggak ada yang mau, kenapa ya nggak maunya? Apa minimal ordernya ketinggian? Apa sebenarnya nggak cocok program modelan kayak gitu? Ternyata lebih cocoknya programnya diskonan atau promoan. Nah, nanti itu disesuaikan tuh untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Cocoknya seperti apa? Yang berikutnya, memastikan siapa yang paling diuntungkan dan mudah dikelola. Maksudnya gimana? Kira-kira dalam program loyalitas ini, konsumen harus adalah orang pertama yang paling merasa untung ketika program itu berjalan. Kalau misalnya konsumennya nggak ngerasa, kayaknya nggak untung deh, kayaknya cuman gratisnya, potongannya cuman 1.000 deh, buat apa? Kalau misalnya ternyata konsumennya, udahlah beli 1 aja, daripada beli 2, pengurangannya cuma 1.000 rupiah, misalnya. Nah, jadi pastikan konsumen itu ngerasa diuntungkan dari program yang udah kita buat. Dan mudah dikelola. Nggak sulit untuk mengontrol, apalagi untuk teman-teman yang mungkin usahanya masih baru gitu ya. Ngontrol tanggal berapa, periodenya sampai tanggal berapa, programnya harus diskon berapa persen. Dan biasain kalau bikin program loyalitas untuk ningkatin kepuasan pelanggan, itu jangan terlalu pendek. Jangan cuma 3 hari, tapi bikin misalnya paling enggak tuh 1 minggu. Untuk lihat kalau misalnya dia itu ada nggak ya yang mau dengan program loyalitas model seperti itu. Gitu. Next. Nah, ini yang terakhir, tips-triksnya adalah dari semua ketika kita mau
meningkatkan pelanggan itu makin seneng sama kita, makin suka sama produk kita, pasti kita harus melakukan analisa perilaku konsumen secara mendalam. Benar-benar kita telaah. Dan yang paling penting adalah bangun komunikasi. Sehingga kalau orang udah nyaman beli sama kita, biasanya dia akan balik lagi ke kita karena kita ramah, kita fast respon. Jangan orang pesennya pagi, dibalesnya baru tengah malam. Terus alasannya, jangan memberikan alasan yang tidak profesional. Contohnya gimana Mbak Dinda? Alasan nggak profesional itu, Ibu maaf, soalnya saya hari ini ada pelatihan. Konsumen itu nggak mau tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata sedang ada pelatihan atau sedang misalnya ada acara keluarga dan tidak bisa melayani atau merespon, maka sejak awal Bapak Ibu tulis tuh di status di WhatsApp Stories, dari jam sekian sampai jam sekian mohon maaf akan slow respon karena sedang mengikuti acara apa atau sedang ada acara keluarga. Nanti akan direspon lagi di jam 8 malam misalnya gitu. Tapi pastikan di jam 8 malam Bapak Ibu respon. Kayak gitu. Itu tips trik membangun komunikasi juga untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali mau beli atau mungkin yang sudah sering membeli jadi lebih nyaman lagi. Next. Oke. Pada akhirnya komunikasi atau communication itu adalah kunci untuk menciptakan market. Nah, gimana? Karena ketika kita ngobrol sama orang, biasanya kita jadi tahu kebutuhannya dia apa. Bisa jadi kita nggak punya barangnya nih, tapi kita tahu kebutuhannya. Ternyata teman kita punya usaha yang sebenarnya bisa kita kawinin nih. Jadi kita yang jualin untuk, aku beli ya di kamu sekian banyak gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang lain. Maka komunikasi itu menjadi salah satu indikator untuk menciptakan market yang baru dan membangun jaringan bisnis yang bagus gitu. Jadi jangan kita setiap balik lagi sih, kebanyakan nih dari pengalaman Dinda ketemu teman-teman UMKM yang difokuskan adalah ini barang gue, ini barang saya, beli dong. Pada dasarnya diri kita harus merepresentasikan, harus mewakilkan bahwa barang kita tuh bagus, barang kita itu enak, sehingga orang juga jadi mau beli di kita. Makanya semuanya diawali dari komunikasi itu. Next. Nah, mungkin sekilasnya itu yang bisa Dinda sampaikan. Mungkin untuk sesi tanya jawab atau teman-teman ada yang mau, kalau mau follow silahkan Instagramnya atau bisa follow Instagramnya Warung Jajan di @wajan_warungjajan. Tulis di chat, Mbak. Oke, Ini. tulis di kolom chat ya. Oke, Bu Ici, silakan Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Nih ada pertanyaan di chat nih, aku bacain aja ya Mbak Dinda ya. Boleh. Izin bertanya, bagaimanakah cara meningkatkan cuan saat omset kita menurun? Apa strategi yang harus kita lakukan agar usaha kita tidak pailit? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya bagus tapi general ya. Gimana caranya kalau omset kita lagi turun, itu naikin omsetnya lagi, strateginya apa? Yang pertama, terlepas dari strateginya apa, mudah-mudahan ini bisa jadi kayak bisa jadi pegangan juga sih buat Bapak Ibu. Pertama-tama, kalau omset kita nurun, maka kalau yang Dinda jalanin gitu ya, maka kita sedekah. Itu strategi utama. Kita justru saat omset kita turun, bukan malah kita nyimpenin uangnya, jangan sampai habis gitu. Tapi sedekah aja, beliin orang makan kek, 1 bungkus berapa sih? 10.000 gitu kan.
Atau misalnya mungkin kita sedekah sama keluarga kita sendiri gitu ya. Beliin anak kita atau suami kita sate kesukaan dia kayak atau apa. Itu pertama. Kemudian strategi yang benar-benar strategi adalah kita lihat Bu, Pak gitu ya. Barang kita sebenarnya masih disukain nggak sih sama market? Kalau misalnya nggak terlalu ramai gitu ya, orang tertarik, mungkin kita bisa bikin produk-produk baru. Mungkin kita bisa bikin variasi-variasi baru gitu. Tapi itu strategi kedua ya. Strategi ketiga, tips triksnya ketiga adalah kalau omset lagi turun, biasanya gencarkan marketing, bukan selling. Nah, ini biasanya orang suka tuker atau biasanya orang tuh suka nyamain. Marketing ya, berarti jualan ya. Padahal sebenarnya marketing itu adalah proses untuk mengenalkan produk kita dan gimana caranya membuat orang itu ketika mencari barang, kalau cari cilok ya cilok cintanya Mbak Dinda di warung jajan. Jadi kayak Itu namanya branding ya, Mbak? Branding ya? Kalau branding lebih soft lagi, Bu Rahma. Kalau branding tuh lebih kayak kita nggak pernah memberitahu bahwa barang kita bagus. Tapi dari misalnya testimonialnya banyak, itu bagian dari strategi branding. Tapi kalau marketing tuh memang bener-bener kita tuh fotonya bagus, bener-bener diniatkan gitu. Tapi kalau strategi branding tuh lebih halus lagi. Gimana caranya logo kita diingat orang, itu branding. Gimana kalau ketemu aku nih, kalau aku ketemu ibu-ibu gitu ya, pasti ibu-ibu ada yang mungkin ketemu aku waktu itu di Kecamatan Sukmajaya gitu ya, di acara public speaking. Pasti taunya Mbak Dina yang public speaking ya, gitu. Karena branding aku di mereka adalah aku saat mengajar public speaking, karena aku punya kelas public speaking, gitu. Terus ketika aku ketemu sama ibu-ibu yang lain di bazar, Mbak Dinda yang di bazar ini ya. Nah, itu namanya branding tuh. Tapi kalau marketing yang memang benar-benar diniatkan untuk orang jadi lebih tahu produk kita tuh variannya apa aja. Ukurannya tuh ada ukuran berapa mili aja. Kemudian orang jadi tahu lokasi warung kita atau rumah kita untuk pick up barang itu di mana sih. Itu namanya bagian dari proses strategi marketing. Nah, kalau omsetnya lagi turun, hal-hal yang sifatnya mengenalkan itu ditingkatin lagi. Jadi, kan biasanya omset turun tuh banyak faktor ya. Satu, karena memang marketnya lagi lesu nih. Orang yang mau beli hal itu atau makanan itu lagi memang menurun secara keseluruhan. Misalnya gitu ya, kayak krisis tertentu gitu ya, menyebabkan omsetnya jadi menurun drastis. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu analisa tadi tuh, analisa konsumen, oh ternyata kenapa omset aku turun? Karena ternyata ada salah satu produk aku yang orang beli, terus orang tuh kecewa. Dan ternyata kekecewaan konsumen ini sampai ke konsumen yang lain. Misalnya gitu. Itu namanya handling crisis tuh. Menghandle krisis komunikasi. Kalau omsetnya turun gara-gara hal tersebut, biasanya kita naikin value, contoh yang kayak tadi, cilok aku tanpa MSG, tanpa pewarna. Makanya biasanya kalau yang suka langganan atau makan cilok cintanya warung jajan, itu ciloknya rada buluk. Buluk tuh maksudnya warna asli, bukan warna yang putih, glowing gitu. Karena yang glowing cukup owner-ownernya aja. Iya. Jadi kayak emang bener-bener itu yang dijual gitu, value-nya yang dijual. Nah, itu juga bisa jadi salah satu strategi meningkatkan omset. Yang paling sering aku perhatikan, teman-teman UMKM itu, begitu omsetnya mulai menurun, biasanya dia
makin rajin postingnya. Nah, boleh posting jualannya makin sering, tapi jangan lupa marketnya atau grupnya diedukasi. Kenapa harus beli produknya dia? Jangan setiap hari gambarnya itu-itu aja, terus yang ditawarin itu-itu aja, tapi nggak dikasih tahu kelebihan kekurangannya apa. Itu mungkin bisa jadi salah satu tips sih untuk meningkatkan omset. Biasanya orang tuh jadi nggak mau beli atau belum mau beli karena belum cukup tahu kegunaannya dan fungsinya sesuai nggak sama yang aku perlukan gitu. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi nih Mbak Dinda. Boleh. Ini yang tadi pertama nih. Izin bertanya bagaimana cara meningkatkan, oh ini udah nih tadi. Aku dari Jawara Bu Rita, Bojongsari, aku ditawarin promo dari online food dengan diskon produk 60%, tapi ditanggung merchant. Setelah itu kan dipotong 20% oleh mitra. Bersihnya kalau hitung bisa jadi 70%-an, dan itu acaranya selama 3 bulan. Pertanyaannya gimana baiknya, apakah kita ikutan nggak ya? Karena promonya cukup lama, tapi emang produk kita di branding mereka. Potongannya gede banget ya? Potongan ini potongan ditanggungnya sama kita yang jualan, apa ditanggung sama si online food-nya? Katanya sih ditanggung merchant. Merchant itu berarti kita Oh, kan? berarti kitanya. Iya. Ditanggung sama kita. Oke. Iya. Kalau barangnya Bapak Ibu, HPP-nya itu nutup, itu nggak apa-apa. Masih Tapi ada HPP. masih ada margin-nya. Ya, masih ada, misalnya katakan HPP-nya total 5.000 gitu ya. Terus di online food Bapak Ibu jual 12 atau 13.000 misalnya gitu. Kemudian ada potongan-potongan yang lain nih, udah dipotong, Bapak Ibu misalnya masih dapat katakanlah 7.000. Jadi masih ada margin nih 2.000 gitu untuk keuntungan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya setelah Bapak Ibu hitung, HPP-nya tuh nggak dapet. Bener-bener nggak dapet. Nah, ini juga tips sih sebenarnya. Cara ngitung kira-kira itu tuh dapat apa enggak, cocok apa enggak itu program adalah kalau misalnya Ibu tanya nih ke konsumen yang suka beli secara langsung, kalau misalnya barang aku ada promo dan kamu dapat potongan sekian, kira-kira mau nggak? Itu boleh. Maksudnya kayak kita tes juga nih. Karena kadang biasanya online food itu sekarang lagi mengambil keuntungan sebesar-besarnya karena untuk ngebalikin uang yang udah dia bakar. Waduh. Dalam masa promosinya. Makanya dulu kan kita bisa beli ibaratnya martabak yang 150.000 aja bisa jadi cuman 50.000. Zaman dulu ya, awal-awal online food ada gitu. Nah, sekarang dia harus balik modal nih. Dengan caranya apa? Dia bikin potongan-potongan yang 60%-nya ditanggung sama kita. Kayak gitu. Nah, kalau saran aku sih, sebenarnya kalau iya enggaknya, kembali lagi ya, menyesuaikan. Cuman biasanya yang perlu kita pertimbangkan adalah, kalau marginnya itu kecil banget, apalagi kalau online food kan udah pasti makanan ya. Makanan tuh paling enggak 70% tuh harus margin. Jadi kalau misalnya harganya 10.000, paling enggak kita punya margin tuh 70%. Kenapa? Karena kalau makanan ada konsekuensi sewaktu-waktu makanannya basi, dan kita harus mengganti makanan itu dan dikirimkan secara cuma-cuma. Itu bagian dari resiko. Kemudian kenapa 70%? Karena kita harus bikin promosi. Kenapa 70%? Karena ada namanya penyusutan kalau makanan tuh. Kayak misalnya yang tiba-tiba packagingnya hancur, macam-macam lah kalau makanan tuh. Nah, jadi kalau saran aku, baiknya kalau diambil atau enggak, Ibu lihat kira-kira dari harga yang Ibu taruh di online food tersebut, masih nutup nggak untuk ada margin 70%. Kalau misalnya masih mencukupi atau menurut Ibu, nggak apa-apa deh Mbak Dinda,
marginnya cuman 1.000-2.000 perak gitu ya. Marginnya 1.000-2.000 perak nggak apa-apa deh gitu. Yang penting ada penjualan gitu. Boleh-boleh aja. Cuman kalau waktunya terlalu lama, biasanya resikonya adalah terhadap brandingnya Ibu. Kedepannya ketika Ibu balik lagi di harga normal, orang kayak langsung kaget karena kelamaan. Karena orang udah berpikir bahwa, oh barang Ibu tuh kalau aku jajan di tempatnya Ibu, harganya biasanya 10.000 kok. Kok sekarang jadi 15.000 ya? Padahal sebenarnya 15.000 adalah harga asli. Karena 3 bulan kemarin orang udah selalu beli dan selalu ingat bahwa barang Ibu jadi 10.000, orang jadi nggak mau lagi beli yang 15.000. Kayak gitu. Itu sih biasanya berpengaruhnya sama branding. Makanya kalau di Dinda itu sama tim di warung jajan, kita tuh jarang kasih promo yang sifatnya kayak cuman langsung ngurangin doang. Tapi misalnya lebih ke kayak beli 2, ketika pembelian ketiga gitu ya, dia 50%. Oh. Jadi ada hitungannya, ada hitung-hitungannya misalnya gitu. Atau beli 2 gratis 1, tapi setelah dihitung marginnya masih dapat nih untuk dibagi HPP 3 produk ini. Kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Mbak, masih ada pertanyaan lagi nih, mungkin bisa dijawab singkat-singkat aja ya Mbak, biar kejawab Boleh. semua. Katanya, gini, kalau jualan tisu ada tambahan nggak untuk tips penjualannya Mbak? Tisu tuh, ini ya biasanya ibu-ibu yang suka jualan tisu di apa tuh barengan sama produk-produk retail gitu ya? Iya Sabun nggak cuci sih? gitu ya Iya, biasanya. sabun cuci kayak gitu-gitu. Nah, kalau tisu sih sebenarnya dia kan produk pokok ya, produk retail ya. Maksudnya bukan Ya. produk yang dia buat sendiri. Ya. Apa namanya? Kalau misalnya Bu mau dinaikin, sebenarnya sah-sah aja. Jadi misalnya Ibu ketika beli 1 bal gitu, atau biasanya isinya berapa sih 1 pack 3 sebesar itu? biasanya. Biasanya 3 ya? Enggak, maksudnya kalau kita penjual kan kita biasanya belinya lebih banyak tuh, Bu. Kayak 1 dus misalnya. Nah, katakanlah 1 dus harganya satuannya misalnya kita dapat sebenarnya 2.000 gitu. Kita jual 10.000 3 kan masih ada profit. Misalnya gitu kita dapat, itu nggak masalah. Kemudian kalau kayak produk retail itu biasanya untuk mencari keunikannya agak lebih sulit dibanding produk yang memang kita kembangkan sendiri. Kalau produk retail itu orang udah tahu, ibaratnya nggak mungkin Ibu tiba-tiba jualan tisu terus Ibu cerita bahwa tisu ini itu sekali husap dia misalnya bisa apa gitu ya, bisa bikin muka kita itu nggak ada kerutan-kerutan, kembali lagi jadi usia 17 tahun, misalnya gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, overclaiming namanya, terlalu klaimnya berlebihan gitu. Tapi mungkin kalau cari margin yang dinaikin 1.000-1.500 masih oke untuk produk-produk retail ya. Tapi kalau naikinnya udah kayak Ibu belinya 2.000 perak, tapi Ibu jualnya satunya tuh 10.000. Nah, itu udah terlalu jauh tuh. Biasanya orang cenderung nggak usah deh, nanti aku beli aja yang 10.000 3. Kayak gitu. Itu sih. Jadi boleh-boleh aja kalau mau naikin margin. Next ya. Ya. Nih, Mbak Dinda dari Ibu Lilis Rohayati. Mbak Dinda, saya jualan cemal-cemil ala Teh Lilis, aneka PY dan keripik. Ada yang mau ajak kerja bareng, tapi semua dagangan saya PIRT halal dan NIB punya saya. Tapi mereknya punya dia. Gitu. Gimana ya? Ya berarti nantinya repacking. Jadi maksudnya brandnya itu pakai brand dia. Misalnya ya, Ibu kan dari cemal-cemil nih. Misalnya katakanlah brandnya namanya snack sehat, misalnya gitu ya, nama brandnya. Nanti PIRT-nya serta si orang yang mau pakai brand dia bikin urus izin lagi. Setahu aku nih ya, nanti bisa dicek lagi sih ke teman-teman. Kan sekarang Depok punya rumah perizinan tuh. Nah, nanti bisa dicek tuh ke rumah perizinan. Kira-kira boleh atau enggak. Tapi setahu aku, biasanya boleh repacking.
Jadi nanti si orang yang punya brand baru ini dia akan bikin izin PRT juga, tapi berinduk pada PRT-nya ibu. Terus kalau NIB sih sebenarnya nggak ngaruh ya kalau di kalau di kemasan, karena kebanyakan kemasan itu bukan mencantumkan nomor NIB, tapi biasanya PRT halal gitu ya. Kalau NIB tuh biasanya internal dokumen aja, karena kan awal mula dari semua perizinan kita harus punya nomor induk berusaha gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngajakin kerjasama itu, pertama ibu lihat peluang ke depannya, cuannya gitu. Tapi tergantung sih, kalau misalnya ibu masih punya idealisme yang tinggi bahwa harus brand saya. Tapi biasanya orang yang terlalu idealis sama brandnya dia, otomatis kerja kerasnya dia untuk mengenalkan brandnya dia harus double-double. Tapi kalau orang yang biasanya membuka kerjasama, oh ya udah saya jual harga white label. Ibaratnya kalau white label tuh tanpa brandnya kita gitu ya. Bisa juga maklun misalnya gitu. Otomatis sebenarnya kita dimudahkan karena kita akan fokus ke hal-hal yang sifatnya produksi. Biarlah orang-orang ini yang memang menjualkan barang-barang kita. Nah, itu tergantung. Biasanya orang ada yang pengennya, tadi aku bilang idealismenya masih tinggi, pokoknya maunya brandnya aku gitu. Tapi cuannya dikit. Karena atau kecuali ibu punya kemampuan atau punya tim yang cukup besar, yang punya tim marketing sendiri, punya tim ini sendiri, nggak apa-apa. Ya itu pilihan ya. Itu pilihan. Tapi kalau misalnya, Mbak, tapi ini yang ngajak kerjasama, cuannya lumayan Mbak, karena dia ngambilnya setiap order, katakanlah ya, 1000 pack. Jalanin Bu. Gas. Kalau menurut aku sih, ya kan, karena kita saling nih membantu lah ya. Betul, kita saling support. Kemudian siapa tahu kadang nih rezeki partner kita bisa jadi kan jadi rezeki kita ya. Rezeki dia bagus, kita doain dia jualannya laris, manis, sehat gitu ya. Otomatis kan dagangan kita ngikut gitu. Karena kan kita cuan-cuan klub ya. Jadi apapun strateginya, teorinya apapun, tapi kalau nggak dilakuin, itu cuma jadi teori doang gitu. Jadi saran aku, kalau emang itu menguntungkan, cuannya ada gitu, menurut aku sih ambil aja Bu. Selama aturannya jelas, kayak misalnya minimal pengambilan 500 pack. Bisa Ibu boleh kasih syarat-syarat kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu. Oke, sudah baik, udah jelas ya Bu Lilis ya jawabannya. Masya Allah tercerahkan sekali. Nggak terasa nih udah di ujung waktu nih Mbak Dinda. Sebenarnya udah lewat sih, udah lewat 15 menit. Alhamdulillah. Oke. Mungkin ada closing statement dari Mbak Dinda untuk Zoominar kita ini. Oke, kalau closing statement dari aku, dari semua materi yang sudah disampaikan, poinnya ada beberapa. Yang pertama adalah hari ini, saat ini gitu ya, konsumen itu adalah partner kita. Dia bukan orang yang kalau zaman dulu customer adalah dewa gitu ya. Dia adalah partner kita. Kenapa partner? Karena sebenarnya masukan dia, keluhannya dia, itu adalah hal yang baik buat kita ke depan. Itu satu. Kemudian kedua, jangan pernah hanya berfokus pada jualan kita aja. Tapi kita perlu melakukan komunikasi informal. Nyapa pelanggan kita, sekedar kayak kasih komen-komen atau replay, intinya menyapa lah, berkomunikasi. Karena orang akan selalu ingat kita tuh orang yang seperti apa. Ketiga atau terakhir adalah perhatikan sosial media yang kita punya. Itu misalnya kalau bisa jangan bercampur sama sosial media pribadi. Jadi untuk barang-barang atau dagangan gitu ya, itu terpisah sama yang pribadi. Kenapa? Karena yang khusus dagangan
biar jadi media informasi. Jadi orang tuh nyarinya gampang. Konsumen kalau misalnya mau beli cemal-cemil atau peyeknya Bu Lilis kayak tadi gitu ya. Oh, langsung tahu nih Instagramnya cemal-cemil. Dia akan lihat update produknya, price list harga yang baru, dan segala macam gitu. Itu sih kayak poin utamanya adalah komunikasi sama pelanggan. Nggak selalu soal jualan, tapi gimana kita memberikan kenyamanan. Gitu. Gitu. Kalau udah nyaman mah, insya Allah lancar ya. Benar. Bikin nyaman aja dulu ya Mbak. Betul. Betul. Alhamdulillah. Makasih loh Mbak Dinda atas sharingnya untuk 1,5 jam ke belakang tadi. Saya jadi minder nih Mbak Dinda, public speaker yang handal ternyata. Jadi Masya malu. Diri malu, maafkan kalau atas segala kekurangan ya Mbak. Dan Sami-sami. teman-teman gitu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Saya mau ada pertanyaan dari saya Mbak, warung Boleh. jajan. Apa warung jajan ya? Iya. Saya minta lokasinya, Mm-mm. pengen main, atau ada di Gmap ya? Ada di Google Map. Oh, Nanti di Google nanti aku share-nya ke siapa ya? Ke Mas Rido ya? Boleh. Boleh. Terus tutupnya jam berapa Mbak? Kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Wow, berarti sekarang masih buka nih ya? Sekarang hari ini kebetulan lagi libur. Kebetulan aja nih khusus hari ini lagi libur karena kita baru habis selesai bazar juga, jadi lagi restock lagi. Nah, jadi besok insya Allah akan kembali lagi beraktivitas. Oh, besok buka. Oh, tadinya mau langsung ke sana ini saya ini, tapi tutup. Ya udah, Bu Rahma kalau mau ke warung jajan ajak Bu Eva ya. Iya, Bu Eva ini langganan juga di sahabatnya warung jajan juga. Kenapa? Oh, sama Pak Ubay juga. Wih. Ini Halo Kang. Halo, assalamualaikum. Pak Ubay. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ubay. Baik, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman semua, alhamdulillah sore hari ini kita udah mendengarkan tadi tuh Mbak Rahma, sang moderator kita, dan juga kok mati? Pak Ubay. Pak Ubay jangan ghosting kita, Pak. Pak jangan ghosting. Ada ya? Oh, ada. Lanjut Pak. Ya, Mbak Dinda yang udah menyampaikan materi luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya dalam menjalankan usahanya. Dan tentu insya Allah hari Sabtu ya Mbak Dinda ya, saya akan ke warung tempat Mbak Dinda nih di Kukusan. Buat teman-teman yang mau datang silakan. Tapi jangan lupa bawa duit yang cukup ya. Bawa duit. Pak Ubay yang bawa duit banyak ya Pak. Pak Ubay bawa duit banyak Pak. Iya. Jangan harapin ditraktir ya. Jangan Pak, jangan harapkan maksudnya. Nanti Pak Ubay bisa bayar. Ya buat teman-teman yang mau ke tempat Mbak Dinda, insya Allah saya hari Sabtu jam 10 akan merapat ke sana. Nanti ada pembagian spanduk ya, tapi untuk orang beji besok ya gitu, orang beji. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang istiqomah atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan rutinitas kita belajar setiap hari Kamis ini mampu memberikan semangat buat kita dan terus meningkatkan ilmu yang kita miliki sehingga bisa berpengaruh terhadap bisnis yang sudah kita jalankan. Saya ucapkan makasih buat Mbak Dinda, Mbak Rahma, Mas Rido yang sudah mengarrange event kali ini dan juga buat para pengurus koordinator Jawara di Kota Depok ya. Juga para member nih yang masih istiqomah sore hari ini. Tuh nanyain kapan jalan-jalan, ayo Bu, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke warung jajan dulu deh. Nah, ke warung jajan dulu ya di Kukusan. Nah, itu aja barangkali dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Mbak Dinda bisa kita aplikasikan
dan memberi dampak positif buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ada foto bareng nih, Mbak Rahma. Yuk, siapa yang bisa Foto fotoin? dulu, Mak. Foto dulu ya. Oh, foto dulu. Siap, Mas Rido. Siapa yang fotoin? Hitung ya. Yang lain yuk. Mas Rido udah melet-melet aja, Mas Rido. Ayo buka camnya teman-teman. Baru Udah berapa orang nih? siap-siap Baru aja. 6. Ayo dibuka camnya semua. Yang pertama. Siap. Ayo Bu, Bu Sakti, Bu Endang, Bu Nani Hayati. Iya Kak, harusnya sih hari ini. Yuk, udah ya? Cukup kali ya? Yang ada aja ya? Bu Eni ada yang enggak? Nggak ada Kak. Tadi bilang Ya. sih nggak bisa ikut. Satu, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ntar. Iya, biasa Pak. Ayo. Sekali lagi ya. Nggak ikut. 1, 2, 3. Dah. Oke, udah cukup. Ya, Oke. terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Buat, Terima kasih. oh ya, aku mau infoin kalau misalnya ada teman-teman Jawara yang mau ngobrol atau sharing, Cuman cepet sih. apa namanya, bisa janjian ke warung jajan. Mungkin Gojeknya. Nanti kita bisa atur jadwal, kita ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman Jawara di apa namanya, di kedai aku juga boleh. Nanti berkabar aja. Di sistemnya. Mbak Dinda ada di Jawara mana, Mbak? Kenapa? Ada di Jawara mana? Aku di Panmas. Aku Oh, dari Panmas. Pancoran, Mas. Panmas itu Bu Endah ya?